Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimanapun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab An-Nahwu Al-Wadih jilid 1. Masih pembahasan maf'ul bih, ya, maf'ulun bih. Ya, terakhir kita baca yang terakhir ya, yaitu bab tentang al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bih, ya, perbandingan ya antara fa'il dan maf'ulun bih, ya. Al-amthilatu, contoh, ya, juru al-hisanu al-ajalata, kuda menarik ajalah, roda, mungkin maksudnya gerobak ya. Ya, al-hisanu fa'il, al-ajalata maf'ul bih. Qatafa al-ghulamu zahrata, anak itu memetik bunga. Al-ghulamu fa'il, zahrata maf'ulun bih. Robatot Fatimatu al-jaddiyah, ya, Fatimah mengikat al-jaddiyah. Jaddiyah itu kambing kecil ya, atau anak kambing ya. Kemudian Fatimah fa'il, jaddiyah maf'ul bih. Yasqil fallahu az-zar'a, petani itu menyirami tanaman, ya. Nah, al-fallahu fa'il, zar'a maf'ul bih. Qadhafa al-la'ibu al-qurata, pemain itu melempar bola. Al-la'ibu fa'il, qurata maf'ul bih. Habasa syurtiyu lis-so, ya, polisi telah menahan lis-so, pencuri, atau ya, pencuri. An-nata'iju, hasil-hasil ya, maksudnya apa ya, kesimpulannya ya. Arafna mimma madha wa na'rifu min ta'ammulil amthilati sabiqati ma ya'ti. Kita tahu dari apa ya penjelasan yang terdahulu, dan kita telah tahu ya dari penjelasan langsung, dan wa na'rifu, dan kita akan tahu dari ta'ammul, dari perenungan. Ta'ammul itu merenungi ya, maksudnya memetik faedah ya dari contoh-contoh yang terdahulu. Apa itu mayati, apa yang berikut ini. Yang pertama, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun, bahwasanya fi'il dan maf'ul bih semuanya itu adalah isim, bukan fi'il ya, bukan fi'il, tapi dia isim, baik fa'il dan maf'ul bih. Yang kedua, annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'lu, fa'il itu adalah isim yang keluar atau muncul darinya sebuah perbuatan. Yang ketiga, annal maf'ula bihi, bahwasanya maf'ul bih itu adalah huwa alladhi waqa'a 'alaihi fi'lu, maf'ul bih itu adalah isim yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang keempat, annal fa'ila akhiruhu marfu'un, bahwasanya fa'il itu akhirnya, maksudnya harokat ujungnya itu ya di rafa, yang ditandai dengan dhammah ya. Annal maf'ula bihi, dan bahwasanya maf'ul bih akhiruhu mansubun, ujungnya itu akhirnya mansub, maksudnya yang ditandai di situ dengan fathah. Ya, kita masuk bab baru. Al-mubtada wal khabaru, mubtada dan khabar. Al-amthilatu, contoh-contoh. At-tufahatu hulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun, jaryu itu berfaedah, bermanfaat. Nanti lupa nih artinya apa. Al-qitaru sari'un, nanti kita akan cari lagi. Kereta itu laju kencang. An-nadhafatu wajibatun, kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun, bumi itu bulat. Al-amthilatu as-sabiqu al-bahthu, pembahasan. Al-amthilatu as-sabiqatu kulluha jumalun, contoh-contoh yang terdahulu, maksudnya nomor 1 sampai nomor 6 itu ya, semuanya adalah jumlah ya, atau kita sebut jumlah ismiyah ya. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini, dan setiap jumlah tadi tersusun dari dua isim ya. Wal ismul awwalu, isim yang pertama, fi kulli jumlatin, isim yang pertama pada setiap jumlah dari nomor 1 nomor 6 itu ya. Huwa alladhi ibtada'na bihi al jumlata, dia adalah yang kita dengan isim tersebut kita telah memulai sebuah
kalimat ya. Jadi dengan isim yang pertama tersebut kita mulai sebuah kalimat. Fahuwa lidzalika ya, karena itulah dia dinamakan yusamma mubtada, disebut mubtada ya. Mubtada yaitu yang di awal. Mubtada itu artinya yang di awal ya. Maksudnya tadi ya, kita memulai ya mengawali dengannya sebuah kalimat. Nah, itu namanya mubtada. Wa idza wada'na, ini isba'ana 'ala al-ismi tsani fi kulli jumlatin fa akhfainahu 'ala nadharina wa qara'na hakadha ya, at-tufahatu as-suratu al-jaryu. Nah, kemudian kata penulis, apabila kita meletakkan jari kita di atas isim yang kedua pada setiap isim ya, nomor 1 sampai nomor 6 itu ya. Kemudian fa akhfaina, kemudian kita menyembunyikannya dari pandangan kita. Qara'na hakadha, dan kita baca seperti ini, yaitu at-tufahatu. Nah, yang keduanya kita tutup. As-suratu al-jaryu, dan seterusnya sampai nomor 6. Fa innana natahayyaru, maka ketika itu kita akan bingung. Wa nas'alu anfusana ma sya'nu tufahati, dan kita akan bertanya kepada diri kita, kenapa, apa keberadaan apel, bagaimana keadaan si apel. Nah, gitu ya. Wa ma sya'nu surati, dan bagaimana keadaan gambar, kenapa dia. Wa ma sya'nu jaryi, dan apa keadaan jaryu. Nah, kan artinya nggak jelas ya, kalimatnya belum sempurna. Walakinna idza warafa'na isba'an, akan tetapi apabila kita angkat jari kita ya, wa qara'na hakadha, dan kita baca seperti ini, at-tufahatu hulwatun, apel itu hulwah ya, dan seterusnya, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun. Nah, kalau kita baca lengkap seperti itu, istafadana faidatan tamatan, kita mendapatkan faedah dengan faedah yang sempurna. Walladzi afadana huwal ismu tsani, dan yang memberikan faedah kepada kita, maksudnya menjadi kalimat sempurna, dia adalah isim yang kedua, fi kulli jumlatin. Huwal ismu tsani fi kulli jumlatin, dia adalah isim yang kedua pada setiap kalimat ya, yaitu hulwatun mufidun tadi ya. Wa huwa alladzi akhbarana bihalawati tufahati ya, dan isim kedua inilah yang menghabarkan kepada kita akan manisnya sebuah apel, bagusnya sebuah gambar, wa ifadatil jari, dan faedahnya jari. Walidzalika yusamma al-ismu atsani khobaron, karena itulah isim yang kedua disebut dengan khobar, karena menghabarkan tadi ya. Wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin minal ismaini fi kulli jumlatin minal jumalil sabiqati wajadnahu marfu'an. Apabila kita memperhatikan, merenungi setiap isim dari dua isim tersebut, yaitu mubtada dan khobar tadi ya, pada fi kulli pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat yang terdahulu ya, nomor 1 sampai nomor 6 itu, maka kita akan dapatkan isim tersebut semuanya marfu, yaitu yang ditandai dengan dhammah tadi ya, dhammah. Itu ya, jadi mubtada khobar dia di marfu, maunya seperti itu. Al-qaidatu, qaidah. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Mubtada adalah isim, kemudian dia dimarfu, terletak di awal kalimat. Namanya juga mubtada. Mubtada itu tadi ya, diawali, dimulai gitu ya. Nah, itu terletak di awal atau di depan kalimat. Jadi dia marfu. Kemudian al-khobaru ismun marfu'un yakunu ma'al khobari jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim yang dimarfu juga, dan dia khobar bersama mubtada, dia memberikan faedah apa? Kalimat yang sempurna. Ya. Kemudian kita lanjut. Mu'alif berkata, istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khabarin minal atiyatil atiyati. Keluarkanlah setiap mubtada dan setiap khobar dari kalimat-kalimat yang berikut ya, dari nomor 1 sampai nomor 9. Ad-dawatu mamlu'atun. Ya. Dawatu, botol tinta itu penuh ya, penuh. Ad-dawatu mubtada, mamlu'atun khobar. Al-mizahu mudirrun ya, bercanda itu berbahaya ya, maksudnya berlebihan ya. Al-muallimu hadirun, guru itu hadir ya, muallim mubtada, hadirun khobar. Al-hawa'u mutajaddidun, udara itu mutajaddid, itu berubah-ubah maksudnya, berbaru-baru maksudnya berubah-ubah. Hawa'u mubtada, mutajaddidun khobar.
Atajiru aminun, seorang pedagang itu terpercaya. Atajiru mubtada, aminun khobar. Al-faqiru muhtajun, orang miskin itu butuh. Al-hida'u jadidun, sepatu itu baru. Al-hadiqatu fasihatun, taman itu luas. Asyajaratu muthmiratun, pohon itu berbuah. Ya, asyajaratu mubtada, muthmiratun khobar. Ya, kemudian selanjutnya mu'allif mengatakan ij'al kulla ismin minal asma'il atiyati mubtada'an. Jadikanlah setiap isim dari isim-isim yang di bawah ini sebagai mubtada. Wa akhbir anhu bi khabarin yunasibhu, dan buatlah khobar mubtada maksudnya ya, dengan sebuah khobar yang menyesuaikannya, maksudnya yang sesuai. Nah, ini udah ada jawabannya, nanti ada di lembar jawaban di belakangnya. Ya, kemudian selanjutnya dikasih contoh. Jadi ini semua kalimat yang di bawah athawbu dan seterusnya kita jadikan mubtada. Artinya ini semua mubtada, tinggal kita buat khobarnya. Contohnya athawbu, baju. Athawbu nadhifun, baju itu bersih, ya. Nadhifun berarti khobar. Ad-darrajatu mumti'atun, ya. Sepeda itu mumti'ah. Mumti'ah itu ya bagus ya, menyenangkan. As-sariru murihun, ya, ranjang itu tempat tidur itu menyenangkan juga ya, kurang lebih seperti itu ya. Al-kitabu kabirun, buku itu besar, ya. Al-ghurfatu wasi'atun, kamar itu, ruangan itu luas. Az-zahratu jamilatun, bunga itu indah. Al-kursiyu saghirun, kursi itu kecil. Al-harru syadidun, ya. Udara itu syadid, maksudnya mungkin panas gitu ya, panas. Kemudian ij'al kullasmin min asma'il atiyati khobaron, itu ada yang kurang ya, harus ada alif gitu ya. Khobaron lima mubtada'in yunasibuhu. Ya, buat jadikanlah setiap isim dari isim-isim yang di bawah ini sebagai khobar untuk sebuah mubtada yang mencocokinya. Artinya ini toliun dan seterusnya, dia itu sebagai khobar. Nah, kita tinggal buatkan mubtada'nya. Udah dia ada ya di belakangnya. Al-badaru toli'un, bulan itu toli, terbit, muncul gitu ya. Al-waladu saghirun, ya, anak itu kecil. Al-waladu berarti mubtada'nya, saghirun khobarnya. Jadi semua khobar semua nih. Asy-syi'ru na'imun. Asy-sya'ru na'imun, rambut itu na'im. Apa na'imnya? Ya bagus mungkin ya. Kemudian ad-dajajatu madbuhatun, ayam betina itu disembelih. Al-jawwu alilun, ya, udara itu alil, ya, dia panas ya. Kemudian al-ainu bakiyatun, mata itu menangis, maksudnya mengeluarkan air mata ya. Al-lisanu fasihun, lisan itu fasih, ya. As-saifu lami'un, pedang itu lamnya, lamnya. Ya, nanti bisa dicari ya. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah kawin arba'a jumalin minal asma'il atiyati bihaitu tad'u kulla mubtada'in minal khabari al-munasib lahu. Ya. Buatlah 4 kalimat dari isim-isim yang di bawah, di mana engkau meletakkan sebuah mubtada bersama khobar yang mencocokinya. Maksudnya nih, kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah mubtada khobar tapi diacak-acak ya. Jadi kita disuruh mencocok-cocokkan gitu ya. Nah, contohnya nih ya, al-hadidu ma'dinun, besi itu adalah sebuah logam. Nah, ma'didun nih kawannya itu ya. Al-misbahu munirun, lampu itu bercahaya ya. Al-mataru ghazirun, hujan itu deras lebat. Al-hisanu sohilun, kuda itu sohil. Sohil itu meringkik gitu ya, mengeluarkan suaranya. Kemudian ij'al kulla fa'ilin fil jumalil atiyati mubtada'an wa akhbir anhu bismin yu'addi ma'na al-fi'li alladhi fi jumlatihi. Gitu ya. Nah, katanya jadikanlah setiap fa'il pada kalimat yang di bawah ini sebagai mubtada, dan buatlah khobar ya, untuk mubtada itu dengan isim yang diambil dari fi'il yang di dalam terdapat di dalam kalimat ini. Maksudnya di bawah ini adalah nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Nah, sekarang fa'ilnya itu kita buat mubtada, kemudian fi'ilnya kita jadikan
isim dan isimnya sebagai khobar. Contohnya itu ya, yaftarisu namiru, harimau sedang berburu harimau. Jadi kita buat an-namiru muftarisun, ya gitu ya, an-namiru harimau itu atau singa itu berburu, menerkam gitu ya, kurang lebih gitu ya. Sama yahduru al-musafir, kita rubah jadi al-musafiru hadirun, musafir itu hadir. Yasbahu as-samaku, kita rubah as-samaku sabihun, ikan itu berenang. Tandoju al-fakihatu, ya, buah itu nadijatun, masak. Ya, yastadu al-haru, kita rubah jadi al-haru syadidun, udara itu syadid, panas. Yandamu al-kaslamu, kita rubah al-kaslanu nadimun, pemalas itu akan menyesal. Selanjutnya, kawin khamsa jumalin kullu jumlatin minha tata'allafu min mubtada'in khabarin. Buatlah 5 kalimat yang setiap kalimatnya itu tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, di sini juga udah dijelaskan ya di lembar jawaban, nanti bisa dibaca. Yang pertama adalah Muhammadun qawiyun, ya. Jadi kita suruh bikin mubtada khabar. Mubtada Muhammad, yang pertama Muhammadun qawiyun, Muhammad itu kuat. Yang kedua Allahu ahadun, Allah itu esa. Allahus samadu, Allah itu tempat bergantung. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Al-Qur'anu manhaju hayatin. Ya, Al-Qur'an itu adalah pedoman kehidupan, gitu ya, metode kehidupan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kawi khamsa jumalin, buatlah 5 kalimat fi wasfil ma'i, yang ya, kemudian yang kedua, kawin khamsa jumalin fi wasfi yang pertama ya, kawin khamsa jumalin fi wasfil ma bihaitsu yakunu lafdul ma fi kulli mubtada'in fi kullin minha mubtada'an. Buatlah 5 kalimat yang mensifati air, di mana lafadz air pada setiap kalimat tersebut dia sebagai mubtada. Nah, itu dikasih contoh ya. Jadi sudah jawab. Contoh jawaban yang pertama adalah ya, yang pertama adalah al-ma'u laisa lahu launun, air itu tidak memiliki warna. Yang kedua, al-ma'u laisa lahu raihatun, air itu tidak memiliki bau. Kemudian yang ketiga, al-ma'u laisa lahu tom'un, ya. Air itu tidak memiliki rasa. Ya, air itu tidak memiliki rasa. Ya, betul. Kemudian al-ma'u khalaqallahu minhu al-haya. Ya. Al-ahya. Air, ya, air. Allah telah menciptakan dari air seluruh yang hidup. Yang terakhir, al-ma'u yunaddif, air itu membersihkan. Kemudian selanjutnya, kawin khamsa jumalin fi wasfi dajajati bihaitsu yakunu lafdzu dajajah fi kulli minha mubtada'an. Buatlah 5 kalimat yang mensifatkan sebuah ayam betina, di mana lafadz ayat dajajah ini menjadi mubtada pada setiap kalimat tersebut, pada 5 kalimat ini. Yang pertama, ad-dajajatu tabidu, ya, ayam itu sedang bertelur. Ad-dajajatu tajlisu ala baidi, ya, ayam betina itu sedang duduk di atas alal baidi, di atas telur, maksudnya mengeram ya. Kemudian ad-dajajatu tuhibbu firokhoha, ya, ayam betina itu menyukai anak-anaknya ya. Ad-dajajatu tajri, ayam itu sedang berlari, ayam betina. Ad-dajajatu ma'adiki, ayam betina itu bersama ayam jantan. Ya. Selanjutnya adalah namudajun. Ya, berupa contoh ya tentang masih mubtada khobar.
Yang pertama adalah al-hujratu nadhifatun, kamar itu bersih. Al-hujratu nadhifatun, kamar itu bersih. Al-hujratu mubtadaun marfu'un, hujrah sebagai mubtada yang dirofa, nadhifatun sebagai khobarun marfu'un, khobar yang dirofa. Ya, sebagai tandanya, tanda rofanya adalah domah tuh ya di akhirnya ya. Kemudian yang terakhir adalah a'rib al-jumlataini al-atiyataini. I'rablah dua kalimat yang berikut ini. Yang pertama adalah as-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu itu mubtada yang di marfu, mubtada marfu, sari'atun khobarun marfu'un juga. Ya, tandanya domah tuh di akhirnya ya. Mobil itu kencang, cepat. Al-qittu ulufun. Kucing itu uluf. Uluf itu apa ya? Jinak ya. Ya, jinak. Al-qittu mubtada, ulufun khobar. Kalau nggak salah jinak ya, kurang lebih itu ya. Nah, ada dua mubtada khobar dibaca marfu ya. Ingat ya, akhirnya dibaca marfu, yaitu ditandai di sini dengan dhamma. Ya wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.